Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, baik dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jumpa lagi dengan saya Siti Sinukmi dalam pembelajaran biologi materi ekosistem. Dalam materi kali ini yang bakalan kita bahas pertama kali yaitu tentang pengertian dari ekosistem itu sendiri apa. Yang kedua, komponen-komponen penyusun dari ekosistem itu sendiri terdiri dari apa saja. Dan yang ketiga, contoh atau jenis-jenis dari ekosistem itu sendiri ada apa saja. Sebelum kita lanjut tentang pengertian ekosistem, tentunya kita harus terlebih dahulu harus mengetahui dasar dari ekosistem itu sendiri. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya disebut dengan ekologi. Kata ekologi itu sendiri pertama kali ditemukan oleh ahli biologi yang bernama Ernest Haeckel pada tahun 1869. Ekologi itu sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah atau tempat tinggal, serta logos yang berarti ilmu. Dalam kata ekologi terdapat beberapa istilah yang perlu kita ketahui atau terdapat beberapa kata. Yang pertama ada individu, yang kedua ada populasi, dan yang ketiga ada komunitas. Yang terakhir ada ekosistem. Individu merupakan satu organisme atau satu makhluk hidup, makhluk tunggal. Contohnya ada seorang diri, seekor sapi, dan sebatang pohon. Populasi merupakan kumpulan makhluk hidup sejenis dalam suatu waktu dan tempat tertentu yang sama. Contohnya ada populasi tanaman bunga matahari, ada populasi sapi, dan juga ada populasi pohon kelapa. Komunitas merupakan kumpulan dari berbagai populasi atau makhluk hidup dari berbagai macam jenis makhluk hidup yang berada pada suatu waktu dan tempat yang sama. Contohnya dari komunitas yaitu komunitas dari padang rumput, ada komunitas pada hutan. Selanjutnya yaitu komponen penyusun ekosistem. Di sini ada dua. Yang pertama komponen biotik, yang kedua komponen abiotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang berada di dalam sebuah ekosistem. Contohnya ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, komponen biotik di sini dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu ada produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen merupakan organisme yang bisa membuat makanan sendiri. Contohnya ada tumbuhan. Karena dapat membuat makanannya sendiri, produsen juga digolongkan sebagai makhluk hidup autotrof. Setelah produsen ada juga yang disebut dengan konsumen. Konsumen di sini kebalikan dari produsen. Kalau produsen disebut sebagai makhluk hidup autotrof, konsumen di sini disebut sebagai makhluk hidup heterotrof. Karena mereka tidak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, konsumen di sini dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada herbivora, pemakan tumbuhan. Yang kedua ada karnivora, pemakan daging. Dan yang ketiga ada omnivora, pemakan segalanya. Dan yang ketiga adalah pengurai.
Pengurai adalah organisme yang berfungsi untuk menguraikan organisme yang telah mati. Komponen penyusun ekosistem yang kedua adalah komponen abiotik. Nah, kalau komponen biotik tadi merupakan komponen yang tersusun dari semua makhluk hidup, untuk komponen abiotik ini sendiri merupakan benda-benda mati di sekitar ekosistem yang mendukung dan berhubungan dengan makhluk hidup. Contohnya yaitu seperti air, udara, tanah, dan lain-lain. Nah, meskipun komponen biotik dan juga komponen abiotik itu berbeda, tetapi mereka saling berhubungan satu sama lain. Contohnya saja seperti air. Air di sini dibutuhkan oleh makhluk hidup, tentunya untuk minum dan juga proses pertumbuhan tubuhnya. Dan yang terakhir yaitu jenis dari ekosistem itu sendiri terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada ekosistem alami dan yang kedua ada ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa adanya campur tangan manusia sama sekali. Contoh dari ekosistem alami itu sendiri ada hutan, laut, padang rumput, dan masih banyak lagi. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang terbentuk dengan adanya campur tangan manusia atau buatan dari manusia. Contoh ekosistem buatan, yang pertama ada akuarium, taman, dan bendungan, dan masih banyak lain lagi contohnya. Oke, itu tadi penjelasan mengenai materi ekosistem beserta komponen dan jenis-jenis dari ekosistem. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Tetap semangat, belajar terus, dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.